A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini dalam rangka memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat, pertolongan daripada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringi salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita, yakni Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan Rasulullah kita menganut agama Islam yang suci, tinggi, mulia lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada siang ini. Seterusnya ampuni yang mama dan kadang sahabat tua pemuka masyarakat di orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umum salam kaum muslimin wal muslimat yang berhadir pada siang ini. Ibu-ibu, berdalilkan Al-Quran kisah Isra wal Mi'raj Nabi itu dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di sini perlu kita pelajari dan kita ambil hikmah dalam perjalanan Rasulullah itu. Bu, kita ketahui Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril melalui hubungan atap rumah Umi Ani. Bukan dilalukan di jendela dan pintu, tapi di atas dibongkar atapnya, dilewatkan di sana. Kenapa tidak di pintu? Ini Rasulullah membawa dan memberi hikmah kepada kita semua. Apa itu? Bahwa Rasulullah membawa agama yang tinggi. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita menganut agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati sebelum kita benar-benar mengakui dan menghakikatkan di dalam hati, memegang, menganut hakikat Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Artinya selamat. Selamat hidup, selamat mati. Selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Selamat di alam barzakh, masuk ke dalam surga, menerima rahmat Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdiri, Bu? Boleh. Masalahnya gini, Bu. Kalau dulu kalau bahasa Minang agak kapulannya. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Jawa kapulannya. Tapi kalau berdiri nampak ganteng, Bu. Kembali kita kepada dasarnya. Nabi membawa agama Islam, itu agama yang tinggi. Apanya yang tinggi? Peraturan dan
Yang kedua, akidahnya. Mari kita ambil sejarah. 300 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam, manusia zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Jahiliyah bahasa Arab, bahasa kita bodoh. Apanya yang bodoh? Akidah. Apa akidah masa jahiliyah? Orang menyembah patung, menyembah Lata, Uzza, Manata, menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah matahari, menyembah api. Orang Majusi menyembah api. Orang Persia, Majusi itu negara Persia. Dengan demikian datangnya Rasulullah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mentauhidkan Tuhan yang satu, menghapuskan Tuhan yang banyak, satu Tuhan. La ilaha illallah. Itu akidah. Yang kedua, peraturan dan aturan. Mari kita lihat. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum ada aturan dan peraturan, ibu-ibu perempuan ini sangat dijajah sama jahiliyah. Pertama, apabila lahir anak perempuan semasa jahiliyah, ayah dan ibunya merasa malu. Kenapa? Kepercayaan zaman jahiliyah itu, setiap anak yang lahir perempuan membawa bala dan wabah, membawa musibah, sehingga orang tua yang hamil melahirkan anaknya perempuan, dia merasa malu di dalam kampung. Yang kedua, setiap bulan purnama zaman jahiliyah itu ada suatu kepercayaan, disembelih anak gadis, anak perempuan yang masih ting-ting. Dia tahu ting-ting? Ibu tahu kan? Ibu-ibu yang dari Jawa mengerti bahasa Minang? Oh, mengerti? Yo, aku iso sitik-sitik ngomong Jawa iso lo toh, Mbak. Jadi bagaimana maksudnya? Setiap perempuan yang masih gadis, setiap satu bulan purnama, kalau bos lawak bulan yang terbalik, bulan yang sangat terang, dikorbankan satu anak gadis. Perempuan ini cuma untuk melepas hawa nafsu saja. Tak ada tempat mengadu, tak ada peraturan, tak ada tempat untuk membela diri. Tetapi dengan datangnya Rasulullah, mengangkat derajat kaum wanita yang setinggi-tingginya, maka Rasulullah berkata, al-jannatu tahta aqdamiha. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Tapi tak ada satu hadis Bapak Ibu, surga terletak di bawah telapak kaki ayah. Hebat ibu-ibu ini. Bayangkan, di dalam Al-Quran disebutkan 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Disebutkan Al-Fatihah ibunya ibu Al-Quran. Tak ada ayat Al-Quran. Betul? Bahkan di dalam 114 surat dinamakan surat An-Nisa. Itu surat perempuan. Tak ada satu surat yang menamakan Ar-Rijal, orang laki-laki. Tak ada. Lihat ibu. Nampak kelihatan jari saya? Ini apa namanya? Ibu jari. Tak ada ayah jari. Iya dah. Jari kedua dua, jari malam, jari manis, kelingking. Lihat, kota dinamakan ibu. Negara, ibu. Tak ada ayah negara. Yang ada presiden. Tapi jangan senang dulu, Bu. Tapi jangan senang dulu. Ada bahasa Minang kau yang paling menakutkan. Kalau tadi kan hebat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ibunya Al-Quran, surat An-Nisa, ibu jari, ibu kota, ibu negara. Tapi ada suatu, kalau masalah wabah jumlah indua,
Indua bala, nak ada lu ayah bala. Wah. Ibu-ibu dari Jawa ngerti indua bala. Ibu bala. Sekalian bala dia ibunya, tapi tak ada dibilang ayah bala. Ya Allah, ya Tuhan. Begitu Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita 3 tingkat dibanding laki-laki. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling agung mulia di atas dunia ini?" Jawaban Rasulullah, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." Baru yang keempat, ayahmu. 3 jatah ibu-ibu, 3 jatah ayah. Jadi kalau konsep dalam Islam, andai kata samu damam ibu-ibu dengan ayah damam, ibu damam, ibu kok masuk kilo. Kemudian ayah, andai kata mangku ini ojek, lihat ojek, membawanya dengan sepeda motor, ibu bawa dulu, baru nanti dijemput ayahnya. Kalau sama-sama memberi duit, sama-sama minta uang, ayah minta uang, ibu minta uang, kasih ibu dulu. Disandang hati ibu-ibu lah. Memang kadarnya sedemikian. Ya Allah, ya Tuhan. Begitu mulia Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita. Sepantasnya ibu-ibu ini banyak berselawat kepada Rasul. Saya sangat termotivasi mendengar tadi. Sebelum pengajian kita berselawat. Mau dengar saya selawat? Mau. Beda lagi di malam tadi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil. Lihat caknya, kecilan cakwa. Ulangnya lihat kan? Biasa itu yang disebut apa sebuah timulikannya. Ibu-ibu mengecek awak tangga. Itu tak salah. Malu laki-laki kau cantik. Bismillah. Kenapa? Ibu-ibu ini waktu anak dilahirkan perempuan merasa malu. Bahkan zaman jahiliyah itu setiap anak lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Itu kepercayaan orang jahiliyah dulu. Sekarang ada orang mengubur anaknya? Ada, Bu. Ada, Bu. Mudah-mudahan di sini tak ada. Kapan itu? Oh. Berubah. Banyak anak mah. Banyak aja. Ini tentu banyak itu. Digugurkan. Itu sama membunuh manusia. Menguburkan anak. Saya tanya, kenapa? Kalau banyak anak nanti bagaimana beri makannya? Sama apa kasih makan? Bu, saya beritahu sama ibu-ibu. Kalau nggak tahu bagaimana memberi makan ibu, anak ibu suapi. Kasih apa anak ibu makan? Kasih nasi. Kayu jangan lah.
Wah, lo kasih itu. Baca rumah dia makan surah. Apa nanti dia makan? Makan dah. Kok takut? Ya Allah ya Tuhan. Coba ingat Bu, begitu Rasulullah memuliakan seorang ibu-ibu mengangkat derajat kaum wanita. Kalau di Indonesia disebutkan emansipasi wanita, Ibu Kartini 1442 Hijriah yang berlalu, Nabi telah mengangkat derajat kaum wanita. Lebih utama Bapak Ibu ini, ibu-ibu ini memperingati hari Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati hari yang bersejarah tentang agama Islam, karena Nabi lah yang mengangkat agama ini. Ya Allah, ya Tuhan. Coba ingat Bu, begitu kasih sayang didahulukan ibu daripada ayah. Dari kami laki-laki diutamakan ibu-ibu. Ingat Bu, kadangkala kita tersentuh. Malam tadi sudah saya bilangkan, sedikit pun jangankan berkata menghardi ibu. Kalau bahasa orang Minang mandaceh, kalau bahasa Indonesia apa? Itu. Iya, Yuan, tolong balik rokok di lapau lagi saya. Apa lo? Mandaceh sakete tu dosa, apalagi menghardinya. Ya Allah ya Tuhan, apakah tidak kita ingat kita ini akan mati semua? Apa yang kita buat akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. I'mal di dunia kaka annaka ta'ishu abada, wa amal di akhirati kaka annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk dunia kamu seolah kamu hidup selama-lamanya, tapi bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Oh, tadi saya sudah memulaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar Islam. Artinya selamat. Kalau orang yang selamat itu tak ada membawa dosa dan maksiat. Selagi mati dengan maksiat dan dosa, kita akan tinggal di dalam jahanam. Wa na'udzubillah min dzalik. Lima mengaku banyak dosa. Lima mengaku banyak dosa. Ya Allah ya Tuhan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bu, kalau di Kanada ibu-ibu kau nak mengasuh anak, mulai dari melahirkan, mulai satu benih yang akan menjadi manusia, malam tadi jatuh ke rahim ibu, kini kau lama sama gandang. Pas besok pagi nak lama le langsung muntah-muntah. Ya Bu, barang muntah-muntah Bu. La ilaha illallah sampai bulan tak dowe je. Makan tak mau agun nak lalu. Nana jahai di lemak yokan. Nan 9 bulan mengandung tu Bu. Wah, apa-apa wah terus ngomong laki-laki wah. Supaya nak tahu dia tahu ni kau dapat laki-laki tu banyak dia. Nah 9 bulan tu la ilaha illallah. Coba lihat anaknya na normal tu 3,5 kilo. Itu normal lah. Paling tinggi 3,8. Kalau sampai kilo kate tu tak pasok operasi lah. Ambil yang normal 3,5 bare anak. Ditambah kakaknya 2 kilo. Berapa itu? 5,5 kilo. Ditambah darah 1 kilo. Ditambah air 1 kilo. 7,5 kilo dalam perut. Kamu apai bangkui? Ya Bu? Pernah ditinggalkan? Awak kapi beralih, tinggal dulu di samping rumah. Dia dong? Enggak. Bapak, kalau gitu laki-laki ku nak merasuan baga, barek 9 bulan tu, ambil kelapa muda 3 biji. Ikat di perut. Kalau bahasa Piaman, geyohan dipanggui. Geyohan dipanggui, angkui kama peyawa. La ilaha illallah. Waktu hamil, dua nak sanang, tagak susah, menangin-dangin. Mai yang kasuak susah, menlantang sasa angok, menurutku itu nak bisa.
Jelas. Ya udah. Waktu melahirkan, dange-dange ambil napasku, kata bidan. Kan ini udah. Setengah patayu, kita malu aku tahu. Hei bu, ambo kalau orang rumah ambo melahirkan ambo duduk di dakek di kapal lo itu. Ada ambui kapal lo di kusua. Tenang yang. Iku indah ayah merokok di luar nanti orang rumah sasak ngoy ane ninyu asok rokok itu asok kereta api. La ilaha illallah. Hah? Allah tak pancana kadang bapak ibu nih ibu awak ibu anak terpanca angok keluar innalillahi wa inna ilaihi anak ibu meninggal. Alah hati ibu di menyusuan dapat anak nu panangis tu aduh 5 bulan menangis yang malam bagan dia ketemu menyusunya lebih tu mana malam-malam tak ketuakan tua. Coba mau tanya, ayahnya lalu, anaknya lalu, induknya lalu, aman lah? Aman kan? Jago anaknya, ayahnya lalu, induknya lalu, kasihannya jago dulu. Tadi kurang berkiwa, ini terasa nih bos. Ya ibunya lalu, enggak kan? Ayahnya tetap lalu, ya toh? Kadang anak menangis, ayah setulur ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang siapa sambil mengaku itu menyusuan anak. Dia takkan tua mata. Sekali-sekali minta bantu lo. Ibu-ibu akan kepada ayah. Jo, dah bang, tapi bantuan sekali tau. Tolong. Bukan laki ku biasa bakal kajo kare. Bambiak jo anak pasembai. Anak. Agak mana? Ibu nang belayan kasih sayang ibu. Ibu walaupun kadang capek nak ambil tapi anak nyaman. Boleh orang laki namun anak mana ambil anak kau. La ilaha illallah. Nah yo. La ilaha. Paling ibu awak sambil mengaku itu. Kadang keluar lo Yesus. Ibu Yesus. Nak kecil anaknya kan. Bagi apa Yesus? Agak busuk ke bunyi. La ilaha illallah. Lah kadang setari ketik. Woi, ibu-ibu ini hebat. Kenapa hebat? 10 anak 1 ibu. 10 anak 1 ibu bisa tak kasuhan. Ya udah. Kami laki-laki disuruh mengasuh anak. Tengah jam, anak kalau ada ambil anak kau. Enggak ya tak itu. Ku anak nangis. Bilu kami laki-laki ku mau mengasuh anak. Lah sudah mandi, lah laki serawajo baju lah babadak anak ayah. Kan iya? Baru anak ayah. Baru anak papi. Coret ke sungai. Anak ke sungai. Ala anak ibu geli itu mah. Itu sepantasnya ibu-ibu kau dimuliakan. Tapi aku tanggung barek, nan barek tanggung jawab kami, Bu. Laki-laki ini berat tanggung jawab. Apa itu? Andai kata ibu-ibu ini berdosa, tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau mengikut agama Allah, ikut suaminya berdosa. Kalau awak malih semayang, tidak disuruh dia pulai awak. Ibu-ibu, Jawa ngerti yang pulai awak? Masih bocone ikut dosa loh. Ikut dosa. Kalau istrinya tak mau sholat, tak mau beribadat, maka suami ikut dosa. Tapi kalau bapak-bapaknya yang tidak sholat, yang menanggung dosa, ibunya tak ikut dosa. Alhamdulillah. Itu loh bahaya. Tapi jangan ketawa dulu, Bu. Ada satu permasalahan ibu-ibu ini yang tidak bisa masuk surga karena khianat kepada suami. Wah. Begitu pula sebaliknya, bapak-bapak ini bisa tidak masuk surga
gara-gara istrinya yang tidak ikut kepada agama Allah. Alangkah baiknya ayahnya jadi imam, anak dan istrinya menjadi makmum, menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminlah. Tapi sembahyang ibu ya ada amin. Biarlah. Kalau gini kok dia mengaji dalam ayat amin. Anak dan istri mengajukan amin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Seperti jalan para nabi dan rasul, orang-orang aulia Allah dan orang-orang saleh. Dan jangan engkau jadikan kami orang yang sesat seperti Firaun, Qarun. Waladhdallin. Amin. Perkenankan ya Allah, jangan kami orang yang tersesat seperti orang yang telah engkau sesat. Tunjukkanlah kami kepada orang yang engkau tunjuki, para nabi dan rasul, aulia Allah. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha ya rabbal alamin. Agak suap anak dan istri. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, meminta kami akan imanan kamilan, iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang sempurna. Apa itu keyakinan yang sempurna? Mengakui di dalam jiwa awak yang menjadikan langit, aras dan kursi, luh dan kalam, semua yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, satu menjadikan la ilaha illallah. Yang kedua, yang berkuasa dan yang menguasai alam semesta ini hanya satu, la ilaha illallah. Maka sempurna la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu, berangkatlah, mulailah dengan bismillah. Ada kepercayaan nenek-nenek moyang kita dulu itu zaman agama Hindu. Kalau masuk yang mana? Tapantang. Tapantang itu memindahan nang di muko ke belakang dimakan ke muko, nang jauh dipampir, hampir dipajak. Ke kiri di kanan kiri batu pantang. Pantang bagi hantu. Damang wadeno. Adolah. Itu kepercayaan zaman jahiliyah tuh. Jadi Pak Ustaz ada pantang. Lahi, apa pantang? Kalau memindahan pisang malah dibuang anak kok. Dia pantang mati wadeno manjek kata. Apa pantang lah tuh. Tapi kalau dia kan di samping boleh-boleh aja. Tak bro. Kadang ada orang menyebut, nih tempat angker. Kalau ada tempat angker, tujuan kamu nih, kamu bawa tronton ke sini. Tahu angker? Kau mah kau saja kali gue ada angker mana? Kan basina. Aku kan tak gue ada angker. Itu mahal apa dia tu? Bahkan di toko ada angker nak? Ada. Aku tak gue waktu angker. Di sinilah perlu pendirian bu. Akuilah di dalam jiwa hanya satu yang berkuasa, la ilaha illallah. Mulai kan, andai kata ada kekhawatiran dalam hati, kasuatu bantu, kasuatu baru bibi, ada setan, kan dia ada. Setan tu ada, iblis tu ada, hantu tu ada, yang nak tunggu. Sebab hantu tu balas saud, ada capek hantu itu sudah. Jadi iblis ada, setan ada, jin ada. Mulai kok ada
ada gak kekhawatiran ya tiap agak takut rasa perasaan. Ya toh? Awak ka masuk tu baca ta'awuz. Ta'awuz billahi minasyaiton. Baca la haula wala illa billah. La haula wala quwata illa billah. Berlindung aku dari godaan setan yang terkutuk. Tiada daya, tiada upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku kadang depan aku wah itu ke sungai di rumah. Si waktu aku sudah baca anak ke sungai di rumah. Tu kecil, wah iya ada sesegak kok kecil dah. Anda tahu ada pagi yang boleh kasih naik mah. Ada. Depan aku panah. Nah punya alam itu bukan manusia. Yang punya alam semesta ini adalah Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, ingat kok, kan tadi kalau musibahkan pakar mati. Ia itu mati dia akan berakhir dengan akhirat. Tangan menyancang bau, itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tak ada gading yang tak letak, tak ada kita yang tidak bersalah. Tak dorong gajah karena gadingnya, tak dorong harimau karena belangnya, tak dorong kita karena hawa nafsu. Disitulah itu sadari. Mungkin sakete anjing banyak, besar sedikit, kecil pasti ada kesalahan. Betul? Aku yang perlu kita sadari. Malaki aja sampai bilangan sudah. Orang punya datang menjapui, orang menanam datang membubui. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya malaikat Israel akan mencabut kita. Semoga Allah mengampuni sekalian dosa kita. Amin. Yaitu tujuan awak. Ingat bu, dosa lah banyak. Sembayang lihat tinggal. Kadang-kadang tinggal nang anggota dia tuh tinggal. Kadang-kadang tuh ada tinggal. Itu udah boleh bilang loh. Iya berdosa, iya. Tapi malam tadi entah lama sampai tahu. Aduh, awak kok boleh meninggalkan sholat, tidak berdosa. Tidak doa ada. Pertama, anak yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak berdosa, tinggal sembahyang. Yang kedua, kurang kilo, boleh berai sembahyang. Tidak berdosa. Yang ketiga, pingsan. Sebulan bisa tinggal sembahyang sebulan tidak berdosa. Ya toh? Berarti nomor empat ibu-ibu yang sedang halangan boleh tinggal sholat. Bahkan kalau sholat berdosa bu. Yang kelima, tentu yang bukan agama Islam. Besok waduh dakwah dan sembahyang. Barang kalau itu mulai lho. Bagus tinggal sembahyang dah. Enggak macam sebut kilo dah, macam sebut lah. Enggak, nak harus ceritanya jangan sebut kilo. Saya pingsan dah. Enggak, siapa tidak bisa dah. Gua bisa mah benda yang jawab nak. Sembahyang dah. Udah halangan dah. Bu yang sedang halangan bisa sembahyang dah aja. Di tengah ibu tu. La ilaha illallah. Itu yang perlu kita ingati. Tangan mengancam bumi mikul kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita juga ada berdosa, puasa ada tinggal. Mau pakai cenderung lagi? Wah, tak sasar ya. Indo kok kalau kapainya barale di rumah orang, kok biaman mau mencoba? Bo. Kalau ibu barale ke rumah orang, tiga je nanti jadi. Aduh ya. Pertama nanti jadi anak kado yang berbahaya. Yang kedua di singko kamar lah. Dia ugang nanti jadi itu. Wah betul kasuai. Wah kasuai di tapak. Tapi ulang gue kalah pinjai. Malah ngecek ugang ni saya ini. Kau tipu dia pulai budi. Anak daru dah kalah kancai. Tapi ampulai di kau. Paham pulai hitam bunda kapal kuat juang pengi digitam kiam nggak aku bisa menilai sini Allah itu Allah itu negeri baco aku layo kau tiada itu Muhammad lain bang sini Allah la ilaha illallah
sudah kau jadi buat lena. Nah. Hei, yang ketiga nak dicaliak dari ibu-ibu tu ke rumah orang asal bawang. Hah? Kau tiba, kau kecil tua tinggal di mana? Bayi kau boleh masuk. Lain, bawa tu sebalik kau. Nak adunan nanya setiap Allah tu. Pucuk panci tahu buah. Kantang ada juga. Sudahlah cahaya. Bu, aku nak mau pesankan cik. Tak ada munafik yang paling munafik, khianat yang paling khianat. Apa itu? Istri membaca aib suami, suami membaca aib istri. Itu khianat di atas khianat, munafik di atas munafik. Mungkin udah awak bini awak dikecil ke orang. Pola patu awak nak membaca orang lain, doh kalau membaca orang lain awak berbiang awak nak muat. Terus ya udah awak dikau. Pak, you congkok-congkok lu mana pulangnya tak ada untuk piti sini Allah. Sesungguhnya ayah dan dikau, ayah dan dikau. Tu terang nak kawan. Bila ampulai kau di dan. Ampulai dan dikau, ampulai dan dikau. Tu terang nak kawan. Bila ampulai kau di dan. La ilaha illallah. Hah? Agak dulu kami laki-laki kadang nak dipacui bini sesuatu. Adun pandai-pandai rumah. Lajang sangat sebuah. Adun tu masak nasi lepak panako. Ndak pandai sini ada memasak. Pagabul. Cukup pandai kau memasak. Lah ibu berkakak anak kau mah. Bagi gatam satu dah gulai. La ilaha illallah. Astagfirullahal. Pakar kecil mempekecian gunjang mengunjang. Oh contohnya. Oh. Ya. Masih bertahan? Masih. Datang orang ma'anta hadiah ke Nabi. Ya ma'anta Nabi itu kaki pendek sebelah. Dia tahu pendek bu? Singkit sebelah. Itu boleh kau jalan. Nampak di Siti Fatimah. Tak galak betul. Kata Nabi. Jangan diam. Tiba orang. Ya Rasulullah itu hadiah kami. Setelah jawabannya itu pulang dia. Pulang tu menyonjak dia. Tak galak Siti Fatimah. Tenjak. Diam. Lapih orang tu sikit. Apa tu Rasulullah? Hai Fatimah. Kuhuana. Dia tahu kuhuan. Mendaham. Itu tua. Itu mendaham namanya. Batu anak, tolong daham nak. Aha, kata Fatimah, kak keluar daging segadang ampuh kaki. Nah, istighfarlah engkau kepada Allah. Kejar orang tuna. Kamu membilang tenjak tadi, tengkak tadi, tu sabu engkau memakan daging saudara engkau. Segadang ampuh kaki. Allah dimakan. Cik tenjak samu cuma makan daging kawan. Segadang ampuh kaki. Istighfarlah. Bayangkan, ibu-ibu di kampung ambo malala kata kawan sajak jam 8 pagi malala lah suhur je pulang. Mau tahu orang bagai gua orang api dia kata gitu. Ndak bu nado si koro di kampung ambo. Kalau dulu memang tasabu ibu-ibu nampak gunjiang. Kini laki-laki tak main. Dia apalagi zaman politik. Hah? Oh tadilah kau mencaci maki lawan politik itu. Tak benar, sama sekarang. Ya Allah. Artinya apa? Tolong kanan. Lidahmu akan berkata nanti akan menjadi memberi saksi. Wah, muncuang wah, seluruh tangan, talingu, segala anggota tubuh menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Kecuali mulut. Mulutku dikakang. Tak bisa mengecek. Kenapa? Lain di mulut, lain dia. Hati menyebut iyo, hati muncuang menyebut indah. Itu maka ditutup mulutnya nanti. Ya Allah ya Tuhan. Ia mengaku banyak dosa. Lihat mana ngamu bahasanya. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang
yang bertaubat pada Tuhannya. Hapuslah dosamu dengan amal yang berguna. Hapuslah dosamu dengan amal yang berguna. Tambuhan. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Bu, ibu dek tiap malam batanggang bu, semalam bapanes, nak dua amek suara. Ya Allah. Begini dosa, begitu dosa di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa bertobat kepada Allah Subhanahu. Akui di hadapan Tuhan. Tapi ingat bu, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah, ada permasalahan dosa dengan Tuhan, istighfar, minta langsung ke Tuhan. Tapi hablum minannas, kalau ada masalah sama kawan, Allah tidak akan menghapus dosamu kalau temannya tidak memaafkan. Aku bersalah, kador masalah ke Tuhan minta tobat, masalah kepada manusia minta maaf. Agak siapa? Nini maaf nawak ni, batu. Uni kan pulang kampung Padang ni. Agi pau jatuh, ambo salang aja uni semalam. Lintalok mama aman itu. Bu, ibu-ibu ini ada kesenambungan dengan Tuhan. Tuhan, dosa yang tidak bisa dimaafkan dan tidak akan diampuni Allah, dosa syirik. Kau duakan aku kejadian. Ibu-ibu itu nak punya sakit dia. Kau dia ambil barangnya bisa dimaafkan. Kau diminta pitih mungkin bisa dimaaf. Tapi ajo dia ambil orang. No sorry for you. Aku tak sanggup berbagi kasih dengan orang lain. Cintamu hanya untukku. La ilaha illallah. Yo. Tapi kok dia barang awak mungkin bisa maaf. Tapi aju awak disalang semalam. Tak rela aku. Ya Allah ya Tuhan. Tapi inilah kedah puteraku. Kami laki-laki ko kuliah di sini dan Tuhan bagampe. Nyukan boleh, bukan disuruh bagampe, kuliah. Oh, kalau laki-laki nanti ketemu di akhirat, congko jalannya. Apa nama itu? Senjang bau sebelah. Aku tangguh beristri 2 atau 3, 4 yang tidak adil. Tangguh yang 3. Jangan begini yo mana aja. Sana nanti ibu kan? Adil. Tapi ingat bu, kalau ada nasib awak diambil orang muda awak baru bini celai. Tando hebat awak tu. Baik pak nek. Tando ganteng dapat suami. Diketujuh dulu mah. Sebenarnya senang tu ukuran membasuh baju limu balai halai. Nah, kini tu jual lain ni lah kita berbuat. Iya tak payah. Atau anak nak pergi apa pergi? Babi ni tu. Sebenarnya kepiang bagi kalau nak kalau. Iya. Ya Allah. Yo ada kita salah. Bertobat kepada Allah. Tetapi ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu seperti ini. Mendengar pengajian. Menuntut ilmu mencari nafkah. Kasawah kaladang manggaleh kalajo apapun. Oh, mambuhe ayi mak. Anu itu? Kopi buat suami, ulang suami. Diambil ayamnya, ambil galai, ambil sendok, masukkan teh, masukkan kopi, kacau lagi ke suami. Yo tak tahu. Tu mak kau lagi, ambil teh atau kopi bagi ya. Kadang menyimak awak.
dia kopi kacau dia ke suami. Maka lama minum. La ilaha illallah. Ini bah teh dia gulo. Kopi dia gulo. Baru lama. Waktu mengacau tadi baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Tong tang. Teruskan sampai selawat. Aku di dalam dialah ya Tuhan. Tetap selamanya aku dengan suamiku kasih dan sayangnya. Kalau coba kita bilang dia baca ya Tuhan. Itulah pengasihan namanya. Bagi kita itu ibadah. Walaupun berisam membasuh baju, menantiang nasi, mata dengan elok. Kadang keniyo, waktu baru-baru, La ilaha illallah. masih pengantin baru tadang naon dah di rumah tas sasa menikah itu. Pulang dah. Yo balsin, bapak belokan sini mereka. Masuk. Kau ani gua. Ini sabu, mandi dulu. Ala dia tanah sudah ayat minum, tanah doan makan ke macam dia tu kanyang. Tapi kalau lawan ampe ana siapa mana wala tu ko bambi ambian katan. La ilaha illallah. Tu mana sini payua kini kan payua kan ada di tungku loh dekat dindiang aja bacok emak. Nah tu mana sini payua ambiak sudah. La ilaha illallah. Coba ikhlaskan Bu. Ambo baca sejarah Nabi Cek Fatimah. Muhammad, ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Ya, siapa itu ya Rasulullah? Bika korpong sini, jadi sini. Pai Fatimah kasih. Nyobau anaknya Hasan. Siapa nyobau? Hasan itu masih ketek. Kira-kira umur 7 tahunan bawah. Di bawah sana masuk ke rumah perempuan yang disebut oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Fatimah. Samu siapa? Samu anakku Hasan. Laki bersih, laki nggak bisa masuk doh. Batu tidak diizinkan oleh suamiku kalau laki-laki masuk ke rumah aku. Belum diizinkan, pulanglah dulu. Pulang Fatimah. Pulang suaminya. Kalau Jawa kini Jo, coba Jawa ya. Bapak pajak. Kalau dulu kau bapak pajak. Ya, tadi ada tamu. Ya siapa? Fatimah dengan anaknya laki-laki. Karena dalam agama kita tidak boleh membawa laki-laki yang bukan muhrim. Berdosa. Karena engkau melarang, tidak kuizinkan naik ke atas rumah. Besok kalau tibonya, sudah besok. Jadi. Besok tiba ditukar dibawa Husain dibawa. Siapa? Husain bukan Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Fatimah. Sama siapa? Sama Husain. Kalau Hasan ada izin, kalau Husain tak ada. Pulang dulu. Besok kalau Husain izinan katanya. Baru nak katigo. Nibawa kedua-dua. Boleh karena telah diizinkan suami. Dicari dia alu. Dia Fatimah amalnya biasa saja, saya bukan isi sudah. Ibadahnya biasa saja. Apa yang istimewa? Maka bertanya, nampak ini di dinding ada pala cincin. Tahu tak pala cincin? Untuk seperti kuda itu, pelecut. Pelecut. Pecut. Ya, pecut. Cambuk. Itu yang benar. Cambuk satu, gunting satu. Ini untuk apa Fatimah? Waktu suat tahu itu bapak rasian tahu. Kata Fatimah, itu apa? Aku anak like dan perempuan Abu Akihan Satrio suamiku datang. Apa itu? Apabila pulang ke rumahku, suamiku, andai aku bersalah, tidak melanggar dari ketentuan yang dia larangkan, aku rela dicambuk dengan ini. Kenapa?
ibu turun dari jenjang rumah, dari rumah keluar dari rumah tanpa izin suami. Andai kata mati bu, ibu masuk neraka bu. Kok diam semua? Kok diam semua? Apa yang terjadi? Hah? Takut? Bagus. Minta izin suami dulu. Bagaimana kalau suaminya nggak di rumah? Sekarang kan ada HP. Hah? Atau boleh saja sebelum kita berangkat izin dulu sebelum dia pergi. Pak, nanti aku ada arisan pak. Aku ada majelis talim pak. Aku berangkat ke masjid nanti pak. Sekalipun majelis talim, kalau suaminya tak boleh, Anda berdosa. You understand? Wah. Terus guntingku pak. Andai aku yang tidak benar, aku rela dipotongkan rambutku. Kalau orang Arab, kalau mau potong rambut itu memang lukai. Aku rela dimalukan di depan orang banyak karena aku tidak patuh kepada suamiku. Kuku dia kok kira. Pala cuiku, andai kata masakku kurang enak, dimakan sambal ganda. Tak dohong gak kami? Hah? Masih? Bera mati ya? Ah, lah cuy lah bukan. Karena kesalahanku, tak biar garamnya. Wah, ibu lebih istimewa. Kenapa bapak ibu? Tapi itu mengkulu tadi. Kalau ibu-ibu yang melanggar syariat, maka suami menanggung dosanya. Tapi kalau bapak-bapak yang berbuat maksiat, ibu-ibu tidak menanggung dosa. Alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan. Kini orang ke suami lah. Wah dia nak belakang. Nah do cerita. Inyo kalau mandinya nyupe pai-pai itu ada di kangkang Ya Allah. Turun dari rumah, bawa Anda celakaan, Anda berdosa. Selain rida ibu bapak, perempuan ini ada rida suami. Tapi mentang-mentang awak suami itu jangan ke istri. Tidak akan tersangkui nanti seseorang bapak masuk surga gara-gara istrinya. Ya Allah. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Yang kedua, itu tadi kembali kita ke pengajian. Dengan adanya kita majelis tadi ini membaca Al-Quran, ibu-ibu ini maka orang laki-laki yang bertanggung jawab ibadahnya kurang. Kadang-kadang gara-gara anak. Kalau udah halangan nggak bisa baca Quran. Zikir boleh? Zikir bil qalbi, tidak boleh zikir bil lisan. Tidak boleh diucapkan dengan kata-kata kecuali baca basmalah seperti kita makan. Dalam WC boleh zikir? Boleh. Tapi hati. Jangan sampai tidak zikir bu. Bekua macan madu. Akhirnya mau melayang mati wa. Tapi ingat Allah. Bikolbi dalam hati Allah. Karena dulu dah lemuna dalam Mesir. Kira jadi innalillahi wa inna ilaihi. Ndak ciri ini letak pancaan ngomong lagi keluar. La ilaha illallah. Jadi awak tahu sedemikian. Ini ada orang bertanya, membawa Al-Quran ke dalam WC boleh? Tidak. Kok apa ada Al-Quran dalam WC? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ngapain apa? Ini kan tak Quran isi dalamnya. Kok bila dibuka aplikasi baru keluar Al-Quran.
Jadi kalau nada HP-nya kan ada nada HP-nya Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Jangan dibawa dalam bahasa Arab, kau manggil qul huwallahu ahad dia cepet. Lihat Pak. Ya Allah. Oleh sebab itu dengan adanya pengajian seperti ini halangan dan rintangan banyak sekali. Kadang ada ejekan-ejekan. Emang ngatu berhukum itu? Aneh cengeng. Akan mengatu malah lagak je. Aduh sudah. Ada itu jin ifrit tu. Apa itu? Tapi jadi kecil anak kayaknya pada udah awak kau jin piri. Jalur sakit akan itu. Dalam hati aku pada apa jin piri macam. Iblis. Ya Allah. Ambo tak sekali dua menghadapi majlis taklim. Kau dapat baca selawat, sudah itu baca yasinan, menamatkan Al-Quran. Kita ibu-ibu ni kurang. Kadang waktu bagana, waktu halangan, waktu nipas, ya toh? Banyak rintangan yang kurang ibadahnya. Kesempatan apalagi nalah tua nama mati pajak loh. Nalah mati pajak tu kesempatan mengejar nan dulu. Anak masih aktif, pajaknya masih pajak je lah. Aku nampak anak tapi bu, maaf deh. Kalau ibu-ibu taat dan patuh kepada suami nanti 70 bidadari di dalam surga kita jadi pemimpinnya. Sini, kamu pelayan aku. Pak ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Dengan demikian tak ada rading yang tak retak, tak ada kita yang tak salah. Bertobat kepada Allah. Khilaf dan khilafat itu biasa. Saya pun ada berdosa, kita pun ada. Sama-sama memohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana untuk mengampuni dosanya? Dengan kisah Isra Mi'raj ini. Salah satu kita memohon 5 kali sehari semalam meminta mohon kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai fil alamina innaka hamidun. Kita doa aja lain. Allahumma qul ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa ma antal muakhir. La ilaha illa anta ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni minaz zalimin. Kali dapat dia mo dia boleh dapat aku tanya lain kan baru aku tanya ibu-ibu lain dapat alhamdulillah. Apa artinya itu? Allahumma qul lima kadang Tuhan ampunilah dosaku yang telah berlalu wa ma akhartu yang akan datang. Sebelum berbuat dosa kita telah meminta ampun kepada Allah. Wa ma asrartu yang tersembunyi dalam hati aku berdetaati, ingin mengkhianati suami, ingin mengicu orang, melawan kepada orang tua, bermacam-macam iri, pedengki, bingi. Kue beko lah beko nih, senginnya namu sudah deh kita makan bersama beko. Indah lah itu dengan antara dua ambo ayo sekete bu, karena kami yang jauh pulang tuh aku mau ke Pariaman bu, dari sini langsung berangkat ke Pariaman. Berapa ratus kilo tuh bu? Lebih kurang dari 350. Petuina, sedangkan anunya 240 atau 245 kilo. Dari Lunang ke situ berapa kilo? Satu ini, 1 kilo. Itu ayat 300-an, hampir 3,5. Kampung gua 370-an. Kurang Kandangan. Ya Allah, ampun aja gua buat tanah lah. Terus, kamu tadi itu, bunyi dia tak. Balik awak tadi, ingat. Doa tadi Allah yang tersembunyi karena doa hati itu. Kok masalah waktu orang tahu orang tu yang awas. Terbetik dalam hati ingin berbuat salah. Ampuni ya. Wa ma a'lantu nan jaleh-jaleh nyato-nyato. Itu kadang-kadang ibu-ibu arisan kau batu kafir yang orang.
Kalau dia mau syukur banal tu yang itu kaju kan. Itu tujuh dia bukan. Mau kasih yang orang tu kaju yang awak nampak pirang kawan cak tu yang doa. Buat sambari mawa magalek dia doa ke sembah gandang ke dalam sang buat. Kalau kami laki-laki baru pulang hari Jumat dibawa terompa Jepang, dibawa pulang terompa India. Itu kan jalan-jalan Rasul. Astagfirullahaladzim. Wa ma'alantu wa masratu la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang aku perbuatkan. Memohon kepada Allah. Ya tak kata? 5 kali sehari semalam kita berdoa kepada Allah. Sekalipun telah kita doa di dalam solat, setelah solat harus berdoa, Bu. Ini terakhir, diwiridkan. Pertama, ucapkan istighfar 3 kali, paling kurang. Sudah itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai terakhir. Jangan lupa membaca ayatul kursi setelah sembahyang. Apa kata Rasulullah? Barang siapa membaca ayatul kursi setiap telah solat, maka Allah memeliharanya dari segala itu bala dan wabah. Bala, wabah, musibah. Baru jangan lupa kata Rasulullah, man sabahallah fi duburi kulli solatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabarallah salasan wa salasina wa qala tamama mi'atil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufira lahu khataya walau kanat zabadil bahri. Apa kata Rasulullah? Barang siapa setelah setiap sudah sholat membaca subhanallah 33 kali. Berapa, Bu? 33 kali. Dan membaca alhamdulillah 33 kali. Dan membaca Allahu Akbar 33 dan sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira lahu, diampuni Allah dosanya yang telah berlalu, walau kanat zabadul bahri, walaupun sebanyak buih di laut. Alhamdulillah. Sudah salat jangan lari dulu, Bu, istighfar dulu. Baca ayatul kursi, baca tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, Allahu akbar. Tutup dengan la ilaha illallah. Dengan pendek-pendek, nan agak tasasak-sasak karena juawak baca sehingga subhanallah itu Allahu akbar saja. Ya, Bu? Sampai situ mendoa lah akan dakwah. Tapi yang paling tidak boleh ditinggalkan setiap berdoa, pertama memuji Allah dengan menyebut nama Rasulullah bersalawat. Yang kedua, jangan lupa membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Yang kedua, jangan lupa mendoakan ayah dan ibu. Baru nomor keempat, jangan lupa mendoakan kaum muslimin dan wal mukminina wal mukminat. Baru ditutup lagi boleh. Tengah-tengah tuh, di tengah-tengah boleh sembarangan. Apa nak tekana doa? Ya Allah ya Tuhan, alalah mubana penyakit asam urat ini. Kalau bahasa awak kampung ugai asam, sakit lambung, sakit kanker, sehatkan ya Allah. Paling kurang kuatkan imanku ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, baulah sangat udara, malah mabini jangan. Boleh aja. Ya Allah ya Tuhan, anak ada kerengkang Tuhan. Alun dapat ilmunya, tolong luangkan jalan mulusnya rezeki yang halal. Keluar dapat lagi mencari kerajuk. Silakan banyak doa apapun permintaan, mintalah kepada Allah. Tapi nanamu sabu yang dari persyaratan yang tadi jangan lupa itu. Jelas? Yang kedua, cari ya. Kalau dipanjang waktunya, kalau nasi kek nama tu waktu zuhur, waktu asar, maghrib tersasak je tu. Ujian Tuhan yang paling payah orang manggaleh. Bu,
ujian yang paling payah orang manggaleh waktu maghrib. Pas mugari itu lo banyak orang membandi. Padahal waktu maghrib sedikit waktunya. Aku nak kecil orang awak sasampi balai. Anak gajo di laduan yuk. Walau banyak orang membali hari maghrib tu kecewa. Tunggu sentalu dini yang tunggu tadu jombos mayang lo. Jadi awak tu makon amah meninggal gaso rezeki awak tu kalau pek kurang kalandaan awak nak lapeh rezeki awak. Rezeki alang nak kamu sang, rezeki musang nak kalang, rezeki awak nak katibo ke orang. Rezeki orang tu nak bisa lo tibo ke awak. Itu makon dah boleh iri pembingi dah. Awak sesemu menggalih sate, kau ngalih sate de uang laku de indah. Di kajian ugang sate yang bawa. Bila lu juga ngajonnya rumahnya awak mau kau dikacau-kacau sate awak tu iyo dikajon rumah. Ni jadi tu La ilaha illallah. Enggak. Kalau seperti demikian malam tadi kalau masuk baca selawat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'as ismi syai'un fil ard wa huwas samiul alim. Insyaallah dihindarkan di segala penyakit dan segala sihir menyihir. Amin. Dengan kisah Isra Mi'raj itulah yang mengampunkan dosa. Yang akan datang nan katibo, nan sudah, nan tersembunyi, nan jale-jale, ampunilah ya Allah. Itu nan kita mintakan segala sembahyang. Kalau waktu yang panjang boleh disambung dengan Allahumma la mani alima ataita sampai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Barang siapa di akhir katanya tak ada bicara, tak ada kata yang dikatakan, akhir dia menyebut la ilaha illallah, meninggal dia dakhala jannah, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ku abihang mau awak mati awak berpulang ke rahmatullah dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ibu, bapak-bapak, kaum muslim, kaum muslimat dengan adanya kita pengajian kau menambah motivasi awak, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan kan ayat dari sikatu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah